Baik, sub chapter atau subbab 4.5 kita akan membahas tentang comparing column proportions in cross tab. Jadi kita akan membandingkan proporsi kolom dengan menggunakan cross tab. Contohnya di sini adalah sebuah perusahaan sumber daya manusia. Dia menganalisis hasil dari survei kepuasan kerja, dan perusahaan ini tertarik untuk mencari tahu apakah ada hubungan antara lamanya kerja atau masa kerja dengan perusahaan saat ini, ya, lamanya masa kerja seseorang di tempat di mana dia bekerja dengan kepuasan kerja mereka. Jadi ada nggak hubungannya, apakah semakin lama seseorang bekerja di satu tempat itu semakin puas, atau sebaliknya, atau semakin bentar ya, maksudnya tidak terlalu lama, apakah semakin tidak puas. Kita akan melihat dengan menggunakan cross tab. Nah, informasi yang sudah dikumpulkan melalui survei tadi ada di data demo.sav. Kita akan menggunakan data demo. Ya. Kita klik demo. Kalau sudah pernah dipakai biasanya muncul di sini. Nah, ini muncul. Demo. Oke, saya hapus dulu yang site-nya. Kita masuk ke demo. Ya, Anda klik Analyze, Descriptive Statistics, kemudian Cross tab. Ya, udah di reset ya. Kalau sudah di reset, kita akan pilih Years with current employer. Years with current employer ini ya. Ya. Dimasukkan ke row, kemudian job satisfaction kita masukkan ke kolom. Jadi ini masa kerja, ini kepuasan kerja. Kita klik statistics, kita pilih chi-square. Kemudian continue, kita pilih cells. Kemudian kita deselect observe. Deselect ya, dilepas. Kemudian kita pilih yang kolom, compare column proportions, kemudian adjust p-value Bonferroni. Kita pakai Bonferroni. Nah, kalau sudah kita klik continue lalu OK. Ya. Baik. Kita lihat hasilnya. Chi-square. Chi-square test di sini digunakan untuk mengukur perbedaan antara amatan selnya, amatan kotaannya tadi ya. Ini untuk melihat apakah amatan itu dengan ekspektasinya itu sama atau berbeda. Di sini bisa dilihat two-sided ya, nilai signifikansi asimptotik dua arahnya ini adalah kurang dari 0,05, sehingga untuk sementara bisa kita simpulkan bahwa hubungan antara masa kerja dengan karyawan ya, masa kerja karyawan dengan tempat mereka bekerja saat ini ya, dengan kepuasan kerjanya ya, ini memang ada ya, ada hubungan. Nah, untuk melihat seberapa besar hubungannya kita akan lihat di kolom proporsi. Nah, di sini kolom proporsinya. Di sini sudah signifikan, berarti emang ada hubungannya antara masa kerja dengan kepuasan. Kita lihat. Kita akan coba interpretasikan kolom-kolom ini. Kurang dari 5 tahun, kebanyakan nggak puas. Semakin ya, yang kurang dari 5 tahun kebanyakan nggak puas. Yang puas cuma 9%.
Kemudian karyawan yang 5 sampai 15 tahun, mereka mulai ya lumayan lah, mulai semakin puas ya, semakin puas. Lebih dari 15 tahun mereka merasa semakin puas. Ya, kalau kita lihat di sini highly satisfied. Nah, kesimpulannya apa? Biasa kan karyawan kalau yang masih baru, mereka namanya anak muda ya. Biasanya kan kalau karyawan baru kan masih muda, kurang dari 5 tahun, mereka merasa tidak puas karena bisa jadi masih idealis ya, sehingga banyak hal-hal yang tidak memuaskan di mata mereka ya. Semakin lama bekerja, mereka semakin merasakan ya lumayanlah daripada nggak dapat kerjaan ya. Semakin lama lagi, di sini kita bisa melihat orang semakin lama bekerja semakin puas di tempat kerja yang sekarang. Ya iyalah, kalau sampai bertahan sampai lebih dari 15 tahun di tempat yang sama, artinya mereka kan betul-betul puas ya. Tapi kalau misalnya baru 5 tahun, aduh nggak puas, saya tak pindah aja, bisa jadi seperti itu. Di sini ya wis lah, sedang daripada nggak ada kerjaan ya. Ya di sini kalau bertahan sampai 15 tahun ya berarti mereka puas dengan tempat kerja mereka. Ya, jadi kebanyakan neutral to highly satisfied. Oke, itu cara menarasikan tabel. Jadi tidak selalu Anda bunyikan yang kurang dari 5 tahun, ada 74,4% tidak puas, 44,9% cukup puas, sangat tidak puas, tidak puas, netral, cukup puas, dan sangat puas. Ya, tidak Anda narasikan satu persatu, tapi dilihat secara keseluruhan. Oh, ini gimana sih polanya ya. Oke, itu yang terkait dengan cross tab yang bisa saya sampaikan. Sisanya silakan Anda pelajari di PDF yang sudah saya cantumkan di Teams atau di e-learning ya. Chapter 4 silakan dibaca. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan pada saat kita ketemu di live session ya. Kemudian apalagi ya, saya kira itu biar ngirit Anda downloadnya video nggak lama-lama, kuotanya nggak cepat habis. Kalau pakai pakai e-book Anda bisa baca sendiri. Oke. Baik, saya cukupkan sekian. Ketemu lagi insya Allah lain kali dalam lain video. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum, selamat siang.